Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita pada kesempatan dan di tempat yang mulia ini memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Kita kembali hadir di masjid yang mulia ini. Dan subuh ini kita kembali hadir pada hari yang pertama kita diperkenankan dan diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Jemaah sekalian rahimakumullah, di samping nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini, yaitu bahwasanya kita ditakdirkan Allah mempunyai keyakinan, keimanan bahwasanya Allah lah Rabb kita, Allah lah Tuhan kita. Kita ditakdirkan Allah mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita, bahwa saja Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan nikmat terbesar di dalam hidup kita ini. Selanjutnya ada nikmat yang juga luar biasa, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan Allah, diberikan Allah, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala satu bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Seluruh alam ini dan seluruh makhluk sebagai penghuni alam ini semuanya merindukan yang namanya bulan suci Ramadan. Nabi Musa alaihi salam satu ketika terperanjat, terkesima dan terkagum-kagum ketika mendengar cerita dari Jibril, cerita dari malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi Musa tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yang hanya ditujukan, diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, Nabi Musa pun terperanjat dan Nabi Musa berkeinginan seandainya diperkenankan juga
untuk menemui bulan suci Ramadan, maka beliau rela asalkan beliau diberi kesempatan untuk hidup bersama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun keberadaan beliau tidak jadi nabi lagi. Jadi beliau rela tidak usah jadi nabi lagi asalkan bisa hidup bersama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja bisa menemui dan bisa bersama-sama bermesra-mesra dengan bulan suci Ramadan. Itulah salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan lain, satu ketika diriwayatkan Nabi pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa ketika datang akhir Ramadan, ketika Ramadan akan berakhir, langit, bumi, dan para malaikat menangis terseduh-seduh. Kenapa menangis terseduh-seduh? Kata Nabi, karena merupakan musibah bagi umatku kelak. Musibah apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Maka Nabi berkata, musibah dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Nabi Musa terperanjat, bumi dan langit menangis beserta para malaikatnya karena begitu merindukan bulan suci Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan akan berakhir, mereka semua pada menangis karena mereka menganggap belum tentu akan bertemu lagi pada bulan atau tahun-tahun berikutnya. Inilah pertama mungkin yang perlu menjadi pemahaman kita, perlu menjadi renungan kita, bahwa betapa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan dan dimuliakan oleh alam semesta ini, termasuklah kita umat Rasulullah SAW. Untuk itu di awal bulan Ramadan ini, mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Atakum Ramadan sayyidus syuhur pamarhaban bihi wa ahla. Telah datang kepadamu bulan suci Ramadan sebagai penghulu segala bulan. Pamarhaban bihi wa ahla, maka ucapkanlah selamat datang kepada bulan suci Ramadan. Kenapa kita ucapkan selamat datang? Kenapa kita mesti gembira? Kenapa kita mesti bersukacita? Karena ada beberapa janji-janji, ada beberapa oleh-oleh yang akan dibawa bulan suci Ramadan sebagai tamu agung umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah seyogianya yang pertama kita sambut Ramadan ini dengan sukacita, karena di dalam bulan suci Ramadan itu doa-doa kaum muslimin diijabah oleh Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini akan Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Bahkan disebutkan sab'i mi'ata dha'fin. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah balas dengan sab'i mi'ah dha'fin,
700 kali lipat dari setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Untuk itulah mari kita bersama-sama menyediakan waktu kita secara maksimal, menyediakan tenaga kita, fisik kita untuk bersama-sama bulan suci Ramadan memaksimalkan janji-janji yang Allah berikan kepada kita dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Minimal 700 dha'fin, 700 kali lipat. Jamaah sekalian, selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan, dalam rangka menyegarkan kembali dan dalam rangka untuk memberikan semangat dan spirit di dalam hati kita untuk kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah pada malam bulan suci Ramadan. Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat turun sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Dan itu diturunkan Allah pada malam bulan suci Ramadan. Dan setelah itu barulah Allah turunkan secara berangsur-angsur satu ayat demi ayat. Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Yang inilah mungkin disebut dengan asbabun nuzulnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Allah turunkan satu demi satu dari ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi keistimewaan bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia, dan itu diturunkan pada malam bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi Allah, pada malam yang dimuliakan Allah. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan adalah hari-hari yang diberkahi Allah, hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan apapun, aktivitas apapun, yang jelas itu kebaikan adalah sesuatu yang Allah berkahi, Allah lipat gandakan. Bahkan kita mulai puasa Ramadan dengan bersahur. Rasulullah bersabda, tasahharu, bersahurlah kamu, fa innas sahur al barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada berkah Allah. Di dalam sahur itu ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakannya. Maka kita awali puasa dengan salah satu perintahnya, kita dianjurkan bersahur. Jangan tidak bersahur. Bersahurlah kata Nabi walaupun dengan seteguk air. Karena apa? Karena di situ ada berkah Allah. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan lain dari bulan suci Ramadan adalah yang sudah masyhur, yang sudah kita ketahui bersama sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka kata Allah melalui Rasulnya, yang pertama, semua pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Artinya pintu-pintu kebaikan terbuka lebar untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Karena Allah janjikan kepada kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semuanya Allah akan balas. Jadi semua pintu kebaikan itu Allah janjikan dengan surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa ghulqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Salah satu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui hidayahnya kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan, sehingga kemaksiatan yang dilakukan yang konsekuensinya adalah neraka ditutup oleh Allah, sehingga hati kita tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Hati kita hanya dihujani oleh kebaikan. Hati kita dihujani oleh aktivitas-aktivitas yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat, diborgol. Waktu kita kecil bertanya, apakah benar setan itu diikat seperti pemahaman kita secara lahiriah? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas di bulan suci Ramadan, setan ruangnya sangat sempit untuk menggoda kita dalam rangka berbuat maksiat. Mungkin kebiasaan kita di luar bulan suci Ramadan selalu setiap hari tidak ada ketinggalan menggunjing orang, menggibah orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Tapi bulan suci Ramadan kita bisa buktikan sendiri masing-masing bahwa ada semacam benteng bagi kita untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Karena apa? Karena setan terdinding oleh puasa kita, terdinding oleh Ramadan kita untuk leluasa menggoda kita. Inilah mungkin salah satu maknanya bahwa setan itu diikat Allah, tidak diberi kesempatan leluasa untuk menggoda kita. Pintu-pintu surga dibuka, artinya Allah memberi keleluasaan untuk berbuat baik, sehingga pada bulan suci Ramadan kita berbondong-bondong, ringan hati, lapang dada untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk mengeluarkan zakat. Walaupun sebenarnya zakat yang kita keluarkan itu tidak mesti bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, salah satu ibadah utama di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Sekali lagi, dalam rangka menyegarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita, bahwa mari kita laksanakan puasa ini berangkat pertama dari imanan. Man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa berangkat dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keyakinannya, berangkat dari sesuatu bahwasanya puasa ini perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa, bukan karena orang lain, bukan karena manusia, tapi puasa ini benar-benar karena Allah, benar-benar berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, barang siapa yang berpuasa berangkat dari yang demikian, dari keimanan. Yang kedua, ujungnya, endingnya adalah dalam rangka wahtisaban, dalam rangka ingin meraih keridhaan Allah.
ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa berangkat dari iman kepada Allah, ujungnya mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan siapapun, tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Dia berpuasa karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikianlah Allah beri janji akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi kita, bahwasanya setelah kita melaksanakan ibadah puasa, seperti kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Karena apa? Karena bersih daripada noda-noda dosa. Karena apa? Karena dia melaksanakan semuanya berangkat dari iman, ujungnya dia mengharapkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, puasa adalah, inilah yang kita harapkan kelak di akhirat nanti. As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an adalah yang akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah nanti pada hari kiamat kelak. Puasa akan berdoa nanti di padang mahsyar, ya Allah, aku telah menahan untuk makan dan minum dari syahwatnya, maka anugerahkanlah dia syafaat ya Allah. Jadi orang yang berpuasa dengan iman dan dengan mengharapkan ridho Allah, kelak nanti di akhirat, puasa ini akan berdoa kepada Allah agar supaya diberi syafaat, karena dia telah melaksanakan puasa, karena dia rela tidak makan, tidak minum, dikekangnya hawa nafsunya, dikekangnya hawa syahwatnya hanya untuk berpuasa. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu kelak nanti berdoa, ya Allah, aku telah menahannya untuk tidak tidur, aku telah menahannya sehingga dia bercapek dan berlelah-lelah, maka berilah dia syafaat. Maka dari itu sekali lagi, hari ini hari pertama bulan suci Ramadan, kita bertekad untuk lebih baik lagi daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan kita tidak berharap akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang, sebab kita tidak tahu apakah umur kita sampai apa tidak. Yang jelas kita bertekad bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik selama kita hidup. Maka dari itu mari kita perbaiki kualitas Ramadan kita dengan banyak melakukan hal-hal yang bisa menaikkan kualitas ibadah Ramadan kita dengan serangkaian ibadahnya, ibadah puasa, ibadah sedekah, zakat, ibadah baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.